Tadi kita buruh pekerja dan serikat buruh, serikat pekerja se-Jawa Barat sudah mendatangi Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat, dan ternyata kawan-kawan mendapatkan kekecewaan yang sangat mendalam karena Gubernur Jawa Barat menetapkan SK upah minimum Kabupaten Kota se-Jawa Barat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Sehingga itulah yang membuat kita semua marah dan akhirnya kita putuskan untuk melawan, untuk menunjukkan perlawanan bahwa PP 51 tahun 2023 ini tidak bisa diterima oleh buruh pekerja. Kita bergerak dan menutup jalan tol Pasteur sebagai jalan pusat menuju kota Bandung. Dan mudah-mudahan kita masih ada harapan, sekalipun harapan itu tipis, dengan kondisi seperti ini perekonomian Bandung lumpuh ini, dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan Gubernur bisa berpikir, itu pun kalau punya pikiran, tapi nggak tahu juga, karena kita yakin bahwa Gubernur sudah tidak punya pikiran terhadap masyarakat kecil. Itu mungkin kira-kira. Tadi apakah sudah disahkan tadi SK-nya? Ya. Kita tangani dengan menggunakan apa rumusannya? Jadi SK Gubernur tentang UMP itu tadi baru didiskusikan, tetapi informasinya ya UMP sudah disahkan, sudah turun surat keputusan gubernurnya, dan UMK pun informasinya sekarang sudah turun. Jadi SK-nya barusan perjalanan dari Gedung Sate ke sini kawan-kawan, SK tentang UMK-nya sudah turun. Dengan nilai sesuai PP 51 tahun 2023. Berarti sama sekali tidak mendengarkan aspirasi daripada masukan pekerja. Aspirasi, masukan dan segala macam dari buruh dan serikat buruh, serikat pekerja sama sekali tidak didengarkan oleh Gubernur. Jadi gitu. Begitulah ya. Gubernur kembali menantang kita untuk turun ke jalan, berarti artinya begitu ya. Ya. Kalau jadi tidak puas silakan unjuk rasa. Gitu. Kita menjawab semua tantangan Gubernur, terutama masalah saya akan menetapkan UMK 2024 sesuai PP 51 tahun 2023. Bagi yang tidak puas silahkan turun ke jalan, dan ini kami buktikan. Oke. Berarti secara nominal berapa kenaikan rata-rata? Secara nominal. Jadi secara nominal kenaikannya yang paling besar itu hanya 3,97%, dan yang paling kecil adalah 0,050%. Jadi nggak nyampe 1%. Kalau dirata-ratain juga. Nominal berapa? 60.000, 100.000. Nominal kenaikan nggak nyampe 100.000 lah. Hanya 1-2 saja yang nyampe, selebihnya di bawah 100.000. Berarti kalau dirata-ratakan mungkin sekitar nilai 60 sampai 70.000. Ya, kalau dirata-ratakan 27 kabupaten kota, dijumlah dan kita ngambil rata-rata kenaikan itu di kisaran 60.000 sekian. Gitu. Berarti kalau bagi 12 cuma 5.000 per bulan. Ya, jadi sama dengan harga toilet di Jakarta. Hitung-hitungannya buat bayar toilet atau sekedar parkir sepeda motor juga udah nggak cukup. Gila ini Gubernur, kudu nama dipencit ya. Ini hari ini buruh yang ada di Jawa Barat meluapkan kekecewaannya tadi hasil rapat para pimpinan wilayah dengan PJ Gubernur, yang mana PJ Gubernur itu tetap menggunakan formulasi PP 51. Akhirnya karena kecewa, kita tidak mau bentrok dengan aparat kepolisian di sana. Setelah disampaikan bahwa PJ Gubernur sudah menetapkan UMK 2024 itu melalui PP 51, makanya tadi bersepakat para pimpinan masa aksi diarahkan semua ke gerbang Pasteur. Nah, inilah sekarang kondisi hari ini sampai di sini. Ya, kita tinggal nunggu informasi selanjutnya daripada pimpinan seperti apa. Kalau toh harus nginap, anggota kami mungkin bukan PPMI aja, seluruh buruh yang di Jawa siap untuk menginap. Ya, mudah-mudahan PJ Gubernur ini memakai hati nurani. Tapi karena sudah
patut dicurigai juga PJ Gubernur ini adalah orang pilihan dari pemerintah karena dia hanya PJ Gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat tetapi ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kemendagri. Ini juga patut dicurigai, ini bagian daripada oligarki. Mungkin itu aja yang saya bisa laporkan. Saya akan bertahan sampai nunggu instruksi daripada pimpinan seperti apa. Kalau harus menginap, walaupun kondisi hari ini kawan-kawan basah kuyup yang tadi siang kepanasan, sekarang sore basah kuyup, ini tidak lain hanya untuk kesejahteraan buruh yang ada di Jawa Barat, khususnya kenaikan upah tahun 2004. Tapi lagi-lagi buruh hari ini 2-3 tahun ke belakang sudah banyak dikecewakan oleh pemerintah yang benar-benar tidak berpihak kepada rakyat, kepada buruh melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bajingan tolol pada hari ini. Ini adalah puncak kemarahan buruh yang ada di Jawa Barat. Kita sudah 2 hari 2 malam mengawal Dewan Pengupahan Provinsi untuk menjaga bagaimana rekomendasi upah dari setiap kota kabupaten ini bisa menjadi UMK di setiap kota kabupaten di Jawa Barat. Tapi ternyata setelah tadi kami para pimpinan bertemu dengan PJ Gubernur di dalam gedung sate, semua mengecewakan. PJ Gubernur sama sekali tidak bergeming dengan apa yang menjadi usulan-usulan kami. Regulasi PP 51 tetap dijalankan untuk kami. Sehingga hari ini, sore ini kita memaksakan untuk masuk ke tol Paster dan hari ini sudah diblokade semua dan polisi juga sangat luar biasa di depan. Jumlahnya tidak kalah banyak dengan buruh yang ada hari ini di gerbang tol Paster. Harapan kami sebagai buruh lebih meminta kepada pimpinan di Gubernur Jawa Barat atau orang nomor 1 di Jawa Barat lebih memakai hati untuk memutuskan bagaimana kebutuhan hidup layak kami. Masa ketika kita hanya naik kurang lebih 13.000 cukup untuk apa? Kita lebih memakai hati ketika aturan PP 51 pun adalah keturunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah melanggar aturan. Ini jelas. Dan bagaimana kami di Jawa Barat ini bisa melanjutkan kehidupan kami yang lebih layak. Mungkin demikian. Kita akan terus berlawan sampai kapanpun. Hidup buruh. Allahu Akbar. Kita masih bertahan untuk terus berjuang untuk melawan apa yang menjadi target kita sebagaimana yang ditentukan di mana upah kita yang kita inginkan di mana wilayah kabupaten kota untuk meminta agar rekomendasi dari masing-masing kabupaten kota itu dilakukan. Kita menolak PP 51 terkait dengan pengupahan di Jawa Barat. Maka dari itu kami hari ini bertahan menutup jalan Paster Jawa Barat. Terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Rekan sekalian, bakar semangatmu. Kawan semua dari kawasan. Semua kawasan itu turun. Bakar semangat kalian itu untuk revolusi. Pemimpin-pemimpin yang dikirim ke daerah kurang ajar semua. Bajingan semua. Merusak rakyat. Sekali lagi, kalau kalian tidak turun, maka akan hancur kalian semua buruh. Maka untuk itu saya turun semua, tutup jalan, tutup akses, belum perlu perang sekalian. Terima kasih. Baik, sebelum ada instruksi dari para pimpinan untuk apa-apa yang akan dilakukan, kawan-kawan saya minta tetap berdiam di sini. Dengan cara duduk saja seperti ini sudah memberikan kedahsyatan ekonomi kepada Jawa Barat dan nasional. Terima kasih dari saya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup Aliansi Buruh Jawa Barat hari ini kawan-kawan. Hari ini kita dan kemarin kita sudah melakukan aksi unjuk rasa baik di daerah dan semalam kita di daerah. Setelah selesai kita langsung beranjak ke Gubernur Sate Jawa Barat ini menindaklanjuti terkait masalah aksi 29 dan 30 kemarin kawan-kawan. Hari ini kita pada puncaknya teman-teman dari Aliansi Buruh Jawa Barat tetap melakukan dan pengawalan terkait masalah
upah, terkait masalah upah tahun 2024, yang dimana PJ Gubernur tetap tidak mengindahkan apa yang menjadi rekomendasi dari Bupati maupun Wali Kota kawan-kawan. Maka dari itu kita sebagai grassroots mengawal para pimpinan-pimpinan yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi. Hari ini kita sama-sama mengawal, akan tetapi pada kenyataannya PJ Gubernur Jawa Barat sudah tidak mengindahkan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan, tidak mengindahkan apa yang menjadi rekomendasi dari Bupati maupun Wali Kota kawan-kawan di seluruh Jawa Barat. Maka dari itu kita tetap akan melakukan perlawanan secara masif ketika hari ini tidak ada keputusan, bahkan Gubernur Jawa Barat itu akan tetap melaksanakan PP 51 ini kawan-kawan. Maka dari itu ada ketidakpuasan dari kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Jawa Barat karena tidak sesuai apa yang menjadi rekomendasi dari kabupaten dan kota. Itu adalah perjuangan pengawalan kawan-kawan buruh yang ada di Jawa Barat yang sudah 1 bulan untuk menuntut itu. Maka hari ini telah diputuskannya dengan hanya naik 32.000 saja. Ketika rekomendasi itu diberikan 32.000, itu hanya tidak cukup untuk biaya 1 bulan kawan-kawan. Itu ketika 32.000 dibagi 30 hari itu hanya mendapat Rp1.000. Itu sebuah pelecehan, itu sebuah penghinaan terhadap kaum pekerja. Maka dari itu kita menghimbau kepada para pimpinan-pimpinan pusat, kepada pimpinan-pimpinan daerah untuk menginstruksikan bahwa buruh Jawa Barat telah dilecehkan secara struktural oleh PJ Gubernur Jawa Barat, yang dimana kita sama-sama ketahui bahwa PJ Gubernur itu Jawa Barat itu adalah titipan dari Kementerian Mendagri atau titipan dari Joko Widodo, sehingga buruh Jawa Barat hari ini memahami bahwa Gubernur Jawa Barat itu tidak dipilih secara konstitusi oleh buruh Jawa Barat. Maka dari itu kita akan terus melakukan perlawanan secara masif. Kita akan meminta kepada pimpinan-pimpinan daerah atau pimpinan pusat untuk mengadakan atau menginstruksikan kepada daerah-daerah sebagai bentuk perlawanan kita kepada Gubernur Jawa Barat, yang dimana sudah jelas-jelas melecehkan harkat dan martabat buruh kita sebagai buruh Jawa Barat kawan-kawan. Insya Allah kita akan tunggu pergerakan atau instruksi dari pimpinan wilayah maupun pusat. Maka itu akan dilakukan secara masif di daerah-daerah seperti yang kita ketahui bahwa Tangerang, Serang, Banten, dan Bekasi itu sudah melakukan perlawanan secara masif sebagai bentuk perlawanan kepada PJ Gubernur Jawa Barat, yang dimana statement Gubernur Jawa Barat itu sangat menyakitkan kepada buruh Jawa Barat, yang dimana Gubernur Jawa Barat berstatement bahwa kalau memang tidak suka dengan upah sekian, maka buruh Jawa Barat silahkan berdemonstrasi. Maka dari itu kita sama-sama bergerak. Saya perwakilan dari PC Karawang, PPMI Kabupaten Karawang, dari kemarin sampai hari ini tetap melakukan aksi secara istiqomah, dan alhamdulillah kawan-kawan tetap berjuang untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, yang dimana hak-hak pekerja itu salah satunya upah. Upah itu adalah urat nadi kaum pekerja kawan-kawan. Hari ini kita akan tetap menunggu meskipun tidak ada kepastian. Kita hari ini kalau memang mau dibenturkan tadi di depan gedung sate, kita bisa saja dibenturkan kawan-kawan. Tapi hari ini kita mencoba menutup tol akses jalur Paster sebagai bentuk perlawanan kita. Maka tidak mungkin dan tidak lain kalau memang selesai hari ini kita akan tetap menutup. Insya Allah kita akan menutup sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan kita kepada PJ Gubernur Jawa Barat. Terima kasih, tetap suarakan perlawanan kita kepada PJ Gubernur Jawa Barat dan kembalikan harkat dan martabat buruh Jawa Barat agar bisa bermartabat kawan-kawan. Terima kasih, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa aksi hari ini kami dari pengurus DPW, saya pribadi selaku advokasi DPW, kami tetap bertahan di pintu tol Paster tentunya di sini, karena PJ Gubernur Jawa Barat dia hanya menetapkan upah yang sangat-sangat murah sekali, yang besarannya hanya 32.000 per bulan. Kalau dihitung per hari hanya sebesar Rp1.000. Untuk membayar kita kencing aja itu udah 2.000, 3.000. Ini besarannya cukup sangat miris sekali. Makanya kami akan tetap bertahan di sini, menekan kepada PJ Gubernur Jawa Barat untuk
mengeluarkan diskresi, karena jangan memakai PP 56, PP 51 di sini. PP itu PP yang biadab yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi. Rezim Jokowi ini mah nggak punya hati sama sekali. Hatinya sudah mati. Dia sudah menjadi penjajah di negeri sendiri. Itu sangat luar biasa. Kita sampai hari ini semalam nginep di sini, hujan-hujanan di sini. Seharusnya dia memikirkan rakyatnya, akan tetapi rejim ini sangat luar biasa. Tidak mau mendengar aspirasi dari kami, bahwa kami sudah capek-capek aksi di daerah dan mendapatkan rekomendasi sebesar rata-rata 14%. Itu rekomendasi itu Bupati mengeluarkan bukan hanya ini mengeluarkan 14%, dia sudah ada hitung-hitungannya. Karena emang kebutuhan di daerah itu, kebutuhannya itu ya umpamanya Kerawang 14%, emang kebutuhan Kabupaten Kerawang itu untuk kenaikan upahnya ya harus 14%. Bukan 0,6% atau sebesar 32.000. Inilah rejim bangsat biadab yang terjadi saat ini. Dia sudah menjadi penjajah di negeri sendiri. Maka dari itu kami akan terus melawan terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini dan turunan bangsat semuanya. Ini sungguh sangat luar biasa rejim yang saat ini. Maka kami menghimbau kepada seluruh kaum buruh khususnya dan kepada seluruh rakyat Indonesia harusnya sadar apa itu Undang-Undang Omnibus Law itu. Sebetulnya Undang-Undang Omnibus Law itu bukan terkait masalah perburuan aja. Itu semua menyangkut hajat orang banyak, termasuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya kasus Rempang di situ. Itu akibat Undang-Undang Omnibus Law itu yang dimana di Undang-Undang Agraria itu. Ya itulah ketika pemerintah membutuhkan tanah tersebut dengan alasan apapun, maka dia bisa mengambilnya seenaknya aja. Bahkan harus dibenturkan dengan masyarakat sendiri. Tanah itu diambil buat siapa? Tanah itu diambil buat kepentingan pengusaha. Pengusaha siapa? Ya pengusaha nggak jelas. Pengusaha-pengusaha gelap di situ. Inilah yang terjadi saat ini. Maka dari itu, masyarakat harus sadar sesadar-sadarnya. Jangan sampai nggak sadar ketika melihat rejim ini sudah menjadi penjajah di negeri sendiri. Kita harus lawan bersama-sama. Dan kemungkinan kami akan turun di tanggal 10 nanti. Rakyat bersama mahasiswa. Maka kita akan datangi rejim Jokowi. Kalau memang kita bisa maksudkan Jokowi yang ada dugaan di situ bahwa dia ijazahnya palsu, yang omongannya selalu tidak sesuai dengan kata-katanya, selalu berbohong, selalu membohongin rakyatnya, janji-janji manis yang nggak jelas di sini. Dan jangan sampai di tahun politik ini memilih pemimpin yang hanya sebagai penerus rezim Jokowi. Pilihlah pemimpin yang amanah, pilihlah pemimpin yang jujur, pilihlah pemimpin yang pro terhadap rakyatnya. Jangan sampai salah pilih, ketika memilih pemimpin yang hanya meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh rezim Jokowi. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Allahu Akbar. Saya salah seorang pengurus dari tingkat basis di Federasi Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Bukan tidak paham dengan apa yang dilahirkan oleh Presiden Jokowi melalui tanda tangannya pengesahan PP 51 yang katanya akan meningkatkan daya beli buruh atau akan meningkatkan kesejahteraan buruh dengan 2 variabel. Faktornya adalah apa yang disebut apa di sana. Kalau menurut saya benar-benar kekeliruan yang mendalam. Saya nyatakan karena yang menandatangani adalah Presiden Jokowi yang kita ketahui bahwa adalah
mereka dirinya adalah bajingan tolol. Rumusan tersebut adalah rumusan PP 51. Saya sebut saja rumusan bajingan tolol dan buruh tingkat basis tidak akan pernah menerima PP 51. Agar kawan-kawan buruh siaga di basisnya masing-masing, karena mungkin dalam waktu dekat ini kita akan memberikan pemberitahuan bahwa PP 51 ini semua kebijakan terkait masalah kenaikan upah tahun ini itu harus mendapatkan perlawanan yang masif, perlawanan yang sesungguhnya dari kaum buruh, karena rejim ini sudah menistakan kita, rejim ini sudah menghinakan kita, rejim ini sudah menganggap kita menjadi keset, kita sudah diinjak-injak kawan-kawan oleh rejim Jokowi. Perjuangan hari ini PJ Gubernurnya memang bangsat, tidak mau merubah apapun. Tapi tunggu itu PJ Gubernur, buruh diatur-atur. Kau sudah mencederai rakyatmu sendiri, ingat itu. Ingat itu ya PJ ya. Jadi pejabat itu harus objektif, jujur, benar, adil. Begitu kira-kira. Salam dari Tasik. Terkait aksi untuk hari ini, jujur kami dari kaum buruh merasa kecewa dikarenakan memang PJ Gubernur telah mengeluarkan SK terkait PP 51. Itu sangat memukul perasaan kami. Karena kami sebagai serikat buruh serikat kerja khususnya di Kabupaten Cianjur akan melakukan mogok kerja di daerah supaya pemerintah tahu bahwa permintaan kami itu sebagai buruh bukan terkait keinginan tapi kehidupan untuk bisa lebih layak. Untuk info selanjutnya mungkin nanti kita akan kabarkan melalui aliansi serikat yang ada di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya bahwa buruh tidak sepakat dengan PP 51. Buruh menolak undang-undang omnibus law. Buruh akan terus memperjuangkan upah layak bagi keadilan dan kemanusiaan. Dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.